Shalom, selamat bertemu kembali dalam ragi renungan pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan nanti adalah Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, mengasihani kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Kami aminkan, kami mohonkan Roh-Mu yang kudus menolong kami terus kuat di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam firman-Mu, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 dengan judul perikop firman Tuhan, perlengkapan rohani. Begini bunyinya: akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saya bacakan tadi sampai ayat yang ke-20. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Firman Tuhan menegaskan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan sudah menyediakan perlengkapan rohani yang memungkinkan dan membuat kita kuat di dalam dan bersama Tuhan. Tidak akan dikalahkan oleh tipu muslihat iblis dalam kehidupan ini. Kita boleh tetap dan terus berdiri sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk melayani dengan tulus, untuk melayani dengan hati nurani yang murni, sebagai buah dalam hidup dan kehidupan kita yang boleh menerima kasih setia Tuhan, yang boleh menerima segala kebaikan Tuhan. Satu hal mau kita tekankan dalam perikop firman Tuhan hari ini, diingatkan kita semuanya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 16. Saya bacakan sekali lagi. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Bersyukur kita Tuhan Allah telah mengaruniakan iman kepada kita. Kita boleh percaya kepada Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang berdaulat, Tuhan Allah yang juga mengasihi dan mengasihani kita. Tuhan Allah yang telah bertindak di kayu salib di Golgota dalam rangka mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dalam rangka memastikan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, dalam rangka memastikan bahwa kita boleh hidup yang kekal, dalam rangka memastikan bahwa kita boleh menjalani hidup dan kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang diberkati dan menjadi saluran berkah. Dalam segala keadaan, suka atau duka, termasuk dalam kondisi yang masih memprihatinkan untuk bangsa kita, untuk daerah kita Kalimantan Selatan, ayo jangan menjadi berputus asa, apalagi menjadi melihat segala sesuatu gelap. Kita boleh bersyukur Tuhan Allah kita tetap Tuhan Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang kita boleh terus percaya dan mempercayakan diri hidup dan masa depan kita kepadanya. Dan kita boleh mengaminkan firman-Nya yang berkata bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang tebusannya, bagimu dan bagiku. Jangan mau tertipu oleh tipu muslihat iblis yang mau mengurangi, menghilangkan damai sejahteramu, terlebih yang mau membuat kau tidak bisa berbuat sesuatu. Dalam segala situasi, di dalam iman dan oleh iman, kita terus mewujudkan tugas panggilan kita untuk mengasihi, untuk melayani dengan tulus hati, dengan motivasi yang murni. Dalam surat Efesus ini diingatkan, suami istri boleh sungguh mengasihi sedemikian rupa sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, jemaat mengasihi Kristus. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, bahkan tuan dengan hamba. Kita boleh bersyukur dalam segala perkara kita diingatkan untuk beriman, dan di atas dasar iman kita terus mengasihi, kita terus melayani, kita melaksanakan tugas panggilan kita dengan hati nurani yang murni, dengan motivasi yang tulus untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa masih ada tipu daya muslihat si iblis, tapi Kau telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu supaya kami boleh terus berdiri tegak mengenakan perlengkapan senjata yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat bertahan bahkan menang. Dan salah satu perlengkapan itu adalah iman yang telah Kau karuniakan kepada kami, untuk terus kami pergunakan sebagai perisai menangkal segala serangan daripada si jahat, tipu muslihat si jahat. Kami aminkan oleh iman yang telah Kau karuniakan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau setia memimpin, membimbing kami dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami beriman dan kami percaya Tuhan siap sedia tetap menopang, menatang, menuntun kami, bahkan terus menolong kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan kami, untuk mengasihi lebih bersungguh, untuk melayani lebih bersungguh di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Karena itulah tugas panggilan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan anugerah bagi semua sidang jemaat-Mu untuk terus bersuka cita, hidup di dalam damai sejahtera, melakukan yang terbaik oleh iman, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.